dipegang bapaknya pun akan nangis. Walaupun masih bayi loh. Betul, nah itu dia ada yang ngaku. Dan itu kenyataan, karena apa? Rasa ibu itu masuk ke anak. Padahal dia belum tahu. Maka itu jangan anggap enteng orang hamil. Penting sekali dijaga kandungan itu. Karena suasana hati itu mempengaruhi. Suami-suami kita harus belajarkan hal ini. Supaya istri kita tidak menderita. Nah, semua istri yang hamil itu pasti mengalami kesulitan yang banyak sekali. Nah, suatu hari saya berdoa, Papa beri saya hikmat. Bagaimana supaya saya bisa menolong para suami yang istri hamil. Karena apa? Pasti jadi aneh-aneh. Belum lagi ngidamnya yang bisa aneh-aneh itu. Ya enggak? Pengen di Singapura terus ngudamnya apa gitu, mengkudu apa gitu. Misalnya, dapat dari mana itu? Oke. Nah, akhirnya Roh Kudus beritahu begini, dengar ya suami-suami nanti atau laki-laki kalau nanti kalian menikah dan istri hamil, dengar itu baik-baik. Saya kagum sekali pada Roh Kudus. Dengar laki-laki ini penting untuk kita tahu. Bahkan ceritakan kepada teman-teman kita yang lain juga supaya mereka para suami bisa nolong kalau istri hamil. Orang kelilipan, tahu kelilipan ya? Ya. Orang yang kemasukan debu, siapa itu? Bukan kedutan, kemasukan debu, bukan kemasukan pasir, ya bilang pasir. Nah, kemasukan debu, apa itu? Bahasa Sarawak bilang apa? Apa bataan? Itu suka apa itu? Oke, tahu ya kelilipan ya? Enak tidak? Gak enak sekali. Bayangkan di dalam tubuh istri ada benda asing sebesar itu. Debu masuk dalam mata sisi kita gak enak sama sekali. Dan benda asing itu tiap hari membesar. Ngerti suami-suami? Itu keadaan istri yang gak mengandung. Jadi memang laki-laki gak pernah hamil. Oh, jangan sampai ada laki-laki hamil. Ya. Ada Pak di sini di Amerika ada. Oke. Dan itu menderita sekali. Maka itu para suami harus bisa mengerti perasaan istri sedang mengandung. Karena itu tidak enak sama sekali. Nah, jangan sampai hati istri kita terluka. Dengar ya, laki-laki. Seorang laki-laki itu hatinya tergores dikit saja. Ya. Mungkin 3 hari dia sembuh. Tapi bagi perempuan, goresan yang sama, iya, belum tentu 3 tahun sembuh. Nah, maka itu setan bekerjanya di bagian perasaan dengan hati. Kalau semua kita bisa menang di area ini, hidup itu nggak ada masalah. Sungguh, bagian kesensitifan ini. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Bapak Pengki Andung dari Surabaya. Dia ngajar soal hati ini bagus sekali. Ternyata perasaan kita itu harusnya seperti air. Ya. Siapa bisa motong atau gores air? Pakai pisau setajam apa bisa terpotong air? Siapa jawab? Bisa tidak air dipotong? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi air yang sama kalau jadi es dia beku. Nggak usah dipotong. Digores pakai kuku aja dia tergores. Ngerti? Nah, itulah manusia. Kalau perasaan kita tidak disembuhkan oleh kasih Tuhan, kita gampang sekali luka. Gampang sekali. Dalam bahasa Inggris ada kata-kata gini, hurt people. Hurt ya, H-U-R-T, luka. Hurt people, hurting people. Orang yang terluka hatinya, dia pasti melukai orang lain. Ngomongnya nggak banyak, biasa saja, tapi tajam sekali. Dianya luka. Masa lalunya terlalu pahit. Banyak hal yang terjadi, itu semua tersimpan di memori. Bayangkan 2 kata waktu purbakala. Itu selama 9 bulan 10 hari kita dalam kandungan. Yang dahulu itu sejak kita lahir. Suatu kali saya kalau ingat peristiwa itu sungguh-sungguh kagum. Tuhan itu luar biasa. Ini di daerah Semarang. Saya kenal baik
mereka berdua. Dari mereka belum menikah, mereka pelayan Tuhan cukup aktif sampai mereka menikah. Nah, yang mengagetkan adalah begini. Setelah sekian saat, belum setahun ini menikah, akhirnya mereka dua datang kepada saya cerita. Suaminya betul-betul mengasihi Tuhan luar biasa. Saya kagum pada suami ini. Jadi setelah hampir setahun mereka menikah, maaf, ternyata mereka tidak bisa hubungan seks. Hah? Saya kaget. Loh, kenapa bisa begitu? Nah, istri saya itu kalau lagi tidur, lalu saya dekati, dia bisa ketakutan. Saya tanya dia, bagaimana masa lalumu? Dia bilang, tidak ada apa-apa, baik. Wah, kok ada kasus begini? Akhirnya saya panggil teman, berapa orang, 3 atau 4 orang saya lupa. Ayo kita doa sama-sama dengan mereka berdua. Dalam doa itu, untuk tanya Tuhan, kenapa? Karena dia pun tidak tahu kenapa ini takut. Kalau biasa begini dia nggak apa-apa. Tapi kalau tidur, begitu suami sentuh dia malah ketakutan. Kenapa ini? Nah, salah satu di antara kami itu punya karunia, tiba-tiba dia melihat penglihatan, ada vision. Dia sampaikan, saya melihat ada seorang laki-laki, kelihatan seperti bapak begitu, dia angkat bayi perempuan. Kira-kira masih umur berapa bulan, terus dia banting bayi itu, tapi ke tempat tidur. Waktu itu disampaikan, ini orang, wah, menjerit begitu. Wah, pasti ini dia kalau begitu. Akhirnya doa saya stop, ayo kita diskusi. Pernah nggak orang tuamu cerita? Enggak itu. Kamu berapa bersaudara? Saya tanya, dia 5. Dia bungsu, ini perempuan semua. Dia cerita papanya itu sayang dia luar biasa. Bahkan di antara kakak beradik, dia paling disayang. Bahkan dia cerita, waktu kakak-kakaknya menikah, nggak seramai pestanya dia ini. Papanya sayang luar biasa. Wah, papanya sayang. Kenapa ini? Tapi Roh Kudus gelisahkan hati saya. Kamu cari mamanya. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya ketemu mama? Oh boleh. Di rumah lain. Akhirnya kami datang, ngomong. Saya sampaikan cerita ini. Mamanya juga kaget. Jadi selama ini kamu begitu ya. Terus mamanya ngomong gini. Setahu mama tidak pernah cerita kepada kamu kalau ada kasus ini. Kasus apa? Nah, dia pun nggak tahu, memang nggak pernah cerita. Di situ bagaimana masa dahulu. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan zaman purbakala. Nah, waktu mamanya hamil dia, itu papanya sudah bilang, kalau perempuan lagi, aku akan banting anak itu. Karena dia ingin dapat anak laki. Sudah 4 perempuan semua, bukan? Nah, dia ingin lagi. Bayangkan, si istri kan ketakutan ini. Kok sampai makan anak perempuan lagi? Ternyata perempuan betul. Begitu dia dengar perempuan, dia tinggal gak suka. Nah, anak, bayi, itu selalu merasa apa yang orang tuanya rasa. Semuanya yang belum punya anak, kalian akan tahu ini. Kalau suami istri, papa mama, ada apa-apa berdua, tidak ribut, nggak berteriak, nggak apa, tapi jengkel saja. Percayalah, anak ini waktu masih baby, malam gelisah tidak tidur, dia akan rewel, nangis. Kenapa? Karena merasa ini papa mamanya ada apa-apa. Nah, apalagi kalau sampai papanya nggak sayang, dia tahu. Nah, malam itu, ini mamanya cerita, anak ini nangis terus. Si mama sudah takut, wah ini ribut ini, ribut. Tapi kaget si mama. Belum pernah selama anak ini lahir, kira-kira sampai umur 3 atau 4 bulan. Malam itu papanya bangun, mendekati tempat tidur anak. Lah si mama bilang, wah berarti dia mau ngerawat anak ini. Dia cuma ngeliat aja. Begitu dia sampai tempat tidur, dia angkat anak itu, dia banting. Nah, ini mama nggak pernah cerita. Karena apa? Ketika anak ini umur 1 tahun, ulang tahun yang pertama, usaha papanya, wah maju sekali. Nah, papanya tahu ini anak bawa rezeki. Ya enggak? Karena usahanya maju sekali. Wah, ini anak bawa untung sekali ini. Sejak itu papanya sayangnya luar biasa. Jadi kan anak ini nggak tahu kalau pernah papanya nggak suka itu. Nah, bayangkan saudara, ini masa yang dahulu. Dari kecil, dari bayi, orang tua kita buat apa, kita diapakan, itu terekam di memori.